Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar tentang sudut dalam dan juga sudut luar segitiga anak-anak. Ada di halaman 107 sampai dengan 109. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua anak-anak, sudut segi banyak atau poligon. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menyelidiki sifat dari sudut segitiga, sudut dalam dan sudut luar segitiga. Materi anak-anak, gambar berikut dibentuk dari pengubinan segitiga-segitiga kongruen. Dari gambar ini, apa yang dapat disimpulkan tentang sudut-sudut segitiga? Selain itu, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan M? Baik, kita cermati segitiga-segitiga kongruen ini. Bentuk pengubinannya anak-anak, ibu ambil satu segitiga. Sudut dalam segitiga ini ada lingkaran, ada silang dan ada segitiga di sini. Kalau kita cermati di sini, ini anak-anak, kita cermati. Ini sudut silang, lingkaran dan segitiga ini kalau dijumlahkan membentuk garis lurus atau sudut lurus yang besarnya di sini. Ini kalau dijumlah besarnya adalah 180 derajat. Ini silang lingkaran segitiga, sudut dalam segitiga juga silang lingkaran segitiga. Bisa disimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat atau berupa garis lurus. Selanjutnya, hubungan apa yang terbentuk antara garis L dan M? Ini garis L, di sini garis M. Misalkan saja ini dipotong oleh satu garis, dua garis ini dipotong oleh satu garis yang mendatar ini. Kita cermati. Di sini silang, ini silang, di sini juga silang. Ini merupakan dua sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Di sini segitiga, di sini segitiga. Ini juga merupakan dua sudut dalam berseberangan, besarnya sama. Karena dua sudut dalam berseberangan ini besarnya sama, maka bisa disimpulkan bahwa garis L dan garis M ini sejajar. Garis L sejajar dengan garis M, atau bisa disimpulkan kalau garis L sejajar garis M. Pada gambar segitiga ABC di sebelah kanan, sisi BC, kita cermati di sini sisi BC diperpanjang ke arah C sehingga terbentuk BD. Terbentuk BD di sini anak-anak, dan garis CE di sini dikonstruksi sejajar BA. Ini BA, ini sejajar simbolnya. Sudut-sudut dalam perseberangan yang terbentuk besarnya sama, sudut-sudut dalam ini besarnya sama, dan BA sejajar CE. Sudut-sudut dalam berseberangan ini besarnya sama di sini anak-anak, sehingga sudut A ini kalau kita lanjutkan, ini Bu lanjutkan ke sini anak-anak, Bu lanjutkan ke sini. Ini harusnya pakai penggaris. Ini seperti dua garis yang sejajar, yaitu BACE di sini dipotong oleh AC di sini, maka sudut dalam perseberangannya di sini A, sudut A dan sudut X ini besarnya sama, sehingga sudut A sama dengan sudut X. Ini sudut dalam perseberangan anak-anak, sudut A dan sudut X di sini. Sekarang sudut-sudut sehadap yang terbentuk oleh garis-garis sejajar juga besarnya sama, sehingga BA sejajar B, CE, BA sejajar CE, dan sudut B, ini sudut B sama dengan sudut Y. Sudut B ini sehadap dengan sudut Y anak-anak. Ini sudut B sehadap dengan sudut Y, ini besarnya sama. Dengan demikian kita cermati sudut A ditambah sudut B ditambah dengan sudut C, ini sudut dalam segitiga, ini sama dengan sudut X. Ini sudut X ditambah sudut Y ditambah dengan sudut C. Ini besarnya sama, yaitu 180 derajat. Sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. Sudut X, Y dan C kalau ditambahkan juga 180 derajat.
Soal 1 anak-anak, pada gambar di sebelah kanan, sudut manakah yang besarnya sama dengan sudut A ditambah sudut B? Tunjukkan jawabanmu pada gambar dan berilah penjelasan. Selain itu, tuliskan persamaannya dengan menggunakan bentuk aljabar. Baik, kita cermati, di sini ada segitiga ABC. Ini sisi BC diperpanjang ke arah C membentuk garis BD anak-anak. Kalau kita cermati di sini ini ada sudut A, sudut B, di sini disebut sudut ACB anak-anak. Ini sudut ACB. Kalau kita cermati sudut A ditambah sudut B di sini, sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan besar sudut ACB, ACB ini besarnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A ditambah dengan sudut B besarnya ini sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut ACB. Ibu lanjutkan, sekarang di sini ada sudut ACB, di sini ada sudut ACD. Kalau dijumlah ini 180 derajat karena membentuk garis lurus. Berarti di sini sudut ACB besar sudut ACB ditambah dengan besar sudut ACD sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut ACB. Ini sama anak-anak, ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua. Ini kalau kita cermati ini 180 derajat dikurangi dengan sudut ACB, di sini juga 180 derajat dikurangi sudut ACB. Jadi bisa disimpulkan bahwa besar sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan besar sudut ACD. Ini kita cermati, ini bentuk aljabarnya. Jadi besar sudut ACD yang ada di sini nih jumlahnya sama dengan sudut A di sini ditambah dengan sudut B. Soal 2 anak-anak, jelaskan bahwa ketika sudut segitiga ABC adalah 180 derajat dengan membuat garis L sejajar dengan sisi BC dan melalui titik A seperti ditunjukkan pada gambar. Kita cermati di sini nih sisi BC, di sini garis L-nya ini sejajar, posisinya sejajar anak-anak. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa jumlah ketiga sudut ini segitiga ABC ini adalah 180 derajat. Ini kalau kita cermati di sini ini ada sudut A, selanjutnya di sini sudut B, di sini sudut C. Ini kalau ibu perpanjang seperti ini biar anak-anak lebih paham. Ini dua garis sejajar, ini dipotong oleh satu garis yang ada di sini, maka posisi sudut B dan sudut D ini sama dengan sama besar karena ini merupakan sudut dalam berseberangan. Ibu beri tambahan penjelasan. Jadi sudut B besarnya sama dengan sudut D, ini sudut dalam berseberangan. Ini sudut dalam berseberangan. Ini besarnya sama karena ini dua garis jajar. Selanjutnya kalau kita cermati, ini ibu perpanjang ke sini. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis yang ada di sini nih. Garis yang ada di sini. Ini sudut C dan sudut E ini sama besar. Sudut C sama besar dengan sudut E. Ini besar sudut C sama dengan besar sudut E karena merupakan sudut dalam berseberangan juga anak-anak. Sudut dalam berseberangan. Ini jadi bisa disimpulkan anak-anak, besar sudut A ditambah D ditambah E, ini besar sudut A
ditambah dengan besar sudut E atau D dulu, ditambah dengan besar sudut E. Ini besarnya sama dengan, putus di sini saja, sama dengan besar sudut A, ditambah dengan besar sudut D-nya tadi sama dengan sudut B, besar sudut B ditambah dengan E-nya tadi sama dengan C, besar sudut C sama dengan 180 derajat. Besar sudut ABC ini adalah besar sudut dalam segitiga. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga ABC adalah 180 derajat karena terbukti bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Pada segitiga ABC, sudut A, sudut B, dan sudut C disebut sudut-sudut dalam. Sudut-sudut yang dibentuk oleh sebuah sisi dan perpanjangan sisi seperti sudut ACD atau sudut BCE disebut sudut-sudut luar pada titik C dari segitiga ABC. Baik, kita cermati. Ini segitiga ABC, di sini sudut dalamnya sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Ini sedangkan sudut luarnya di sini ini diperpanjang garisnya, di sini juga terbentuk sudut luar ACD. Ini sudut luar atau sudut BCE di sini. Ini merupakan sudut luar. Ini yang pada titik C. Sekarang pada titik A. Soal 3 anak-anak. Pada segitiga ABC, ini pada gambar di atas tunjukkan sudut-sudut luar di titik A dan titik B. Ini kita perpanjang, nanti anak-anak harus dengan penggaris, garisnya diperpanjang. Ini anak-anak harus dengan penggaris diperpanjang seperti ini. Ini terbentuk sudut luar, ini anak-anak. Ini sudut luar. Sudut luar, ini di sini juga sudut luar. Ini pada titik A. Selanjutnya untuk garis B di sini. Ini nanti anak-anak harus dengan penggaris. Ini sudut luarnya ada di sini. Ini besarnya sama anak-anak ini. Ini merupakan sudut luar. Di sini juga sudut luar. Sudut luar di titik B. Jadi harus kita gambarkan seperti ini anak-anak karena mintanya ditunjukkan. Kita dapat merangkum sifat-sifat sudut dalam dan sudut luar segitiga seperti berikut. Informasi penting sifat-sifat sudut segitiga. Yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita cermati, ini sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Jumlah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdampingan dengan sudut luar tersebut. Ini yang berdampingan yang ada di sini. Selanjutnya sudut luarnya di sini ini sama dengan jumlah ini lingkaran yang berlubang dan lingkaran penuh. Ini lingkaran berlubang atau lingkaran yang kosong tengahnya dan lingkaran penuh ini. Ini sudut yang luarnya di sini sama dengan jumlah kedua sudut yang tidak berdampingan ini, sudut dalam yang tidak berdampingan ini. Soal 4 anak-anak, carilah sudut X pada gambar-gambar berikut. Ibu mulai dari soal ke-1. Ini ada sudut dalam segitiga besarnya 55 derajat, 72 derajat, dan X di sini. Berarti untuk besar sudut X. Bu langsung saja berarti sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 55 derajat ditambah dengan 72 derajat berarti sama dengan 180 derajat. Ini dikurangi dengan 127 anak-anak. 127 derajat sama dengan, tinggal ini 60 dikurangi 53 derajat besar sudut X. Ini untuk soal ke-1. Lanjut untuk soal kedua. Ini berarti besar sudut X ini sama dengan 30 derajat ditambah 45 derajat anak-anak. 30 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ini sama dengan 75 derajat. Nih, lanjut ke soal yang ketiga. Kita cermati di sini siku-siku, berarti ini besarnya 90 derajat anak-anak.
Berarti 90 derajat ini sama dengan X ditambah 60 derajat. Ini X, besar sudut X ditambah 60 derajat, ini sama dengan 90 derajat. Berarti besar sudut X sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat. Lanjut ke soal 5 anak-anak. Berapakah jumlah sudut luar dari sebuah segitiga? Jelaskan dengan menggunakan sifat-sifat dari sudut-sudut segitiga. Baik, kita cermati. Ibu mulai dari besar sudut D di sini, besar sudut D di sini. Ini besar sudut D. Ini sama dengan jumlah sudut B ditambah C yang ada di sini. Ini sudut B ditambah dengan besar sudut C. Selanjutnya besar sudut E ini sama dengan E di sini, berarti sama dengan A ditambah C, besar sudut A ditambah dengan besar sudut C. Selanjutnya besar sudut F di sini, ini besar sudut F yang ada di sini sama dengan besar sudut A ditambah B, besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Bisa disimpulkan kalau besar sudut D ditambah dengan besar sudut E ditambah besar sudut F, ini jumlah sudut luar sama dengan besar sudut B ditambah dengan besar sudut C ditambah dengan besar sudut A ditambah besar sudut C ditambah dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. Ini kalau kita buka kurungnya, ini berarti sudut B ditambah sudut C ditambah sudut A ditambah sudut C ditambah sudut, ini sudut sudut A ditambah sudut B, ini sama dengan ibu beri ini sudut A ditambah sudut B butata anak-anak ditambah dengan sudut C, ini ditambah dengan sudut A lagi ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Kalau ibu beri kurung di sini, ini sudah kelihatan bahwa di sini sudut A ditambah B tambah C ini sudut dalam segitiga, berarti 180 derajat ditambah dengan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C juga 180 derajat, besarnya sama dengan 360 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah sudut luar segitiga ini kalau dijumlah besarnya 360 derajat. Catatan, jumlah sudut-sudut luar berarti jumlah dari sudut-sudut luar pada tiap titik sudut. Sebagaimana kita ketahui dari penyelidikan di soal 5, jumlah sudut-sudut luar segitiga adalah 360 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Ini digambarkan anak-anak. Lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat sudut lancip. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat disebut sudut tumpul anak-anak. Ini sudut tumpul. Segitiga dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis berdasarkan sudut-sudut dalamnya. Yang ke-1 segitiga lancip besar ketika sudut dalamnya lancip. Ini segitiga lancip sudut ABC ketika sudutnya di sini sudut lancip anak-anak. Yang kedua sudut siku-siku besar salah satu sudut dalamnya adalah 90 derajat. Ini berarti bukan sudut lancip, harusnya segitiga anak-anak. Tulis dulu segitiga siku-siku besar salah satu sudut dalamnya 90 derajat. Yang ketiga ada segitiga tumpul besar salah satu sudut dalamnya tumpul. Ini satu sudutnya tumpul, ini disebut dengan segitiga tumpul. Sisi segitiga yang berada di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa atau sisi miring. Di sini ini sudut siku-sikunya. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa. Di sini segitiga yang kedua, siku-sikunya ada di sini. Sisi yang ada di depan sudut siku-siku ini disebut dengan hipotenusa. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.